Saya kuliah di jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Kalau dulu di Pendidikan Kesejahteraan Keluarga itu spesialisasi, artinya ada pendidikan tata boga dan tata busana, dan juga belajar bimbingan perawatan anak. Oleh karena itu kita mempelajari juga tata busana. Untuk tata busana itu mata kuliahnya ada 6. Jasmine Podcast. Halo teman-teman, kembali lagi di Jasmine Podcast. Dan kali ini dengan aku, Hoirunisa, dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Dan saat ini aku nggak sendiri loh, karena aku ditemani oleh abang yang super kece, yaitu Bang Daton. Halo pemirsa, halo guys dari Jasmine Podcast ya? Bener ya? Bener-bener. Oke, Jasmine, minggu kemarin saya udah loh, Iya bener, jadi pasti udah gak asing lagi sama Bang Daton ini ya, karena mungkin bener. ya. Semoga udah ditonton juga nih video yang sebelumnya, karena udah satu lanjutan deh, jadi Iya, harus bener. nonton yang sebelumnya juga biar nyambung gitu. Tapi deh sekarang kan kemarin saya yang ditanya-tanya nih, cuma yang sekarang tuh hari ini saya nggak akan ditanya-tanya, tapi saya bakal nemenin Teteh. Iya benar. Dan hari ini ada yang spesial teman-teman. Apa itu Bang Daton? Boleh dong ceritain ke teman-teman. Yang pastinya karena kemarin harus bertahap ya. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama sekretaris, terus ada sekum sekretaris. Ada sekum, terus ada ketua himpunan, ada ketua DPA juga. Nah, sekarang kita ada yang beda loh. Karena kita tinggal di sebuah departemen. Jadi kita bakal ngobrol sama ketua departemen PKK gitu. Tuh ya, buat angkatan 2020 dan 2021 yang belum tahu ketua departemennya siapa, nah ini ada di samping kita. Nah, kalau misalnya untuk alumni atau mahasiswa lama pasti udah tahu kalau misalnya ini mah ibu ini dosen pasti udah hafal. Tapi kalau misalnya mahasiswa baru pasti masih ketua departemen itu apa. Nah, kalau misalnya pingin tahu lebih jauhnya mungkin bakal kita bahas ya. Oke, langsung aja. Ibu, manggil Ibu boleh perkenalkan diri dulu Ibu supaya pada kenal. Saya Sri Subekti. Biasa saya di departemen ataupun di prodi saya dipanggil dengan Bu Betty. Dan saya sekarang menduduki jabatan sebagai ketua departemen PKK, dan saya sendiri adalah dosen dari pendidikan tata boga dengan Ibu Ketua Prodinya, Ibu Dr. Yulia Rahmawati, MSI. Wah, tuh teman-teman ya, jangan lupa ya kalau nanti ke kampus nih kalau lihat Ibu Bekti jangan lupa salaman, jangan sampai nggak kenal nih. Padahal udah tahu ya, udah tahu namanya, nanti pas ketemu nanti diem aja gitu lewat, ya. gitu kan, malu. Jangan sampai kayak gitu ya Bu ya. Jadi nanti ketemu, Ibu Bekti, ini kan Ibu Sri Subekti, tapi biasanya Bu Betty ya Bu ya. Nah, Bu Betty gitu. Mungkin teman-teman bakal lebih kenal lebih jauh lagi mungkin kan? Iya, boleh tuh. Nah, untuk sekarang nih Bu, boleh Ibu kita tanya-tanya tentang informasi pribadi Ibu, mungkin dari background Ibu. Kita pernah dengar juga kalau Ibu merupakan alumni dari Departemen PKK. Boleh dong Ibu ceritain sedikit tentang itu Bu? Betul. Saya kuliah di jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Kalau dulu di Pendidikan Kesejahteraan Keluarga itu spesialisasi, artinya ada pendidikan tata boga dan tata busana, dan juga belajar bimbingan perawatan anak. Oleh karena itu kita mempelajari juga tata busana. Untuk tata busana itu mata kuliahnya ada 6. Tata laksana pakaian 1 sampai 6. Lalu tata boganya juga begitu. Tata laksana makanan 1 sampai 6. Dan juga bimbingan perawatan anak 1 sampai 6. Saya angkatan 78. Nah, S2-nya saya mengambil pendidikan luar sekolah, karena saat itu belum ada S2 pendidikan teknologi dan kejuruan. Dan S3-nya saya mengambil PTK atau pendidikan teknologi dan kejuruan. Selain itu, saya tidak pernah
pindah ke universitas yang lain. Oh, setia ya Bu ya? Artinya saya tetap setia Wih, keren. di IKIP Bandung. Nah, Ya dulu namanya IKIP Bandung, sekarang Universitas Pendidikan Indonesia. Tapi Bu, punten berarti dulu mah belum ada tata boga, itu masih penjurusan masuknya? Bukan, semuanya dipelajari. Oh, semuanya dulu dipelajari berarti? Iya. Oh, nggak ada konsentrasi? Tidak ada. Oh, Gitu. nggak ada Jadi belajar juga bimbingan perawatan anak. Jadi betul-betul pendidikan kesejahteraan keluarga gitu. Oh, Semuanya jadi dari dipelajari. sandang, pangan, papan gitu ya? Betul. Gitu. Jadi kita belajar tentang 10 segi Kehidupan kehidupan keluarga. keluarga gitu. Iya. Oke. Terus ini mungkin Bu, saya juga kan pasti kepo ya, tahun Ibu tuh angkatan tahun 78. Iya. Nah, Ibu gedungnya udah di sini berarti kan? Karena dulunya Oh atau tidak, masih di ini FIP? gedung baru. Jadi dulu waktu kuliah saya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Oh, masih FIP ya Bu ya? Ya, saya di Fakultas Pendidikan. Jadi di Fakultas Pendidikan itu ada salah satu namanya jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Dan kita kuliahnya sama-sama gitu dalam satu fakultas. Jadi ada 8 jurusan waktu itu. Kami kuliahnya sama-sama. Jadi kalau dulu satu fakultas itu kami kenal semua, tidak seperti sekarang. Ya, tata boga mahasiswanya kenal sama tata boga saja gitu. Begitu juga dengan tata busana. Nah, jadi waktu di FIP itu ada minor dan mayor. Kalau saya di pendidikan kesejahteraan keluarga, saya boleh minornya saya ngambil di pendidik IPPS kalau dulu, kalau sekarang PLS. Ada juga yang ngambil ke BP, bimbingan konseling gitu. Jadi teman saya banyak sekali gitu. Tapi sejak tahun 84 pindah ke EPTK. Nah, saya adalah alumni yang pertama di EPTK. Berarti Ibu ngerasain dulu gedung sini gitu, pas Ya, tahun terakhir? dulu gedung ini sudah dibangun. Kalau dulu gedungnya ada ruang 33 itu untuk pertemuan dosen, ada ruang kelas itu biasanya, dan terpisah ruangannya gitu. Jadi sejak 84 itu saya pindah ke sini. Jadi saya dibesarkan di Fakultas Ilmu Pendidikan, tapi saya lulus di sini. Oh, berarti di sana berapa tahun Ibu? Berapa semester maksudnya? Saya lama, kuliah saya lama. Saya 7 tahun, sama dengan Ibu Marlina. Jadi saya dan Bu Marlina itu dibesarkan di Fakultas Ilmu Pendidikan selama 7 tahun. Lalu setelah itu pindah ke FPTK. Gitu, dulu fakultasnya namanya Fakultas Teknik gitu. Jadi saya lulusan yang pertama di sini. Dan sejak itu, sejak masih mahasiswa, saya sudah dilibatkan menjadi asisten. Jadi saya merintis menjadi dosen itu tidak kemana-mana dulu gitu sekolahnya. Jadi saya dari mahasiswa, saya juga ketua himpunan, saya juga atlet. Jadi saya dulu atlet voli sampai tingkat nasional. Jadi saya pernah jadi atlet dan dibina oleh dosen FPOK gitu. Jadi sampai tingkat nasional saja di Jakarta, gitu, di Senayan. Jadi itu saja pengalaman untuk menjadi atletnya. Tapi pada saat itu saya selama kuliah di PKK itu saya menjadi atlet orkescape namanya dulu ya, antar jurusan, antar fakultas gitu. Apa Bu? Orkescape Apa namanya. itu? Saat jadi Olahraga? saya jadi mahasiswa, iya. Oh, di bidang olahraga juga. Iya, olahraga dan keputrian. Oh, iya, iya. Gitu. Nah, tadi kan menyinggung yang tadi Ibu bahas ya, Betul. jadi asisten dosen. Iya. Itu mungkin yang jadi Ibu terus bisa jadi dosen? Iya. Jadi saya sempat dapat beasiswa dulu, namanya tunjangan ikatan dinas. Jadi saya dapat beasiswa selama 2 semester
terus alhamdulillah di S2 juga dapat beasiswa, gitu juga dengan di S3 gitu. Saya itu tidak pintar, tapi saya punya daya juang yang tinggi gitu. Jadi saya punya prinsip bahwa kenapa orang bisa, saya juga harus bisa gitu. Sehingga itu yang membuat saya berjuang bagaimana saya bisa untuk berhasil gitu. Dan dulu sejak kuliah di PKK itu sempat juga maju ke tingkat mahasiswa berprestasi, tapi tidak sampai universitas gitu. Baru sampai tingkat jurusan saja di fakultas gitu. Dan sejak tahun 82 saya menjadi ketua himpun 83 ya kalau nggak salah, tidak 78, lalu 79 jadi ketua himpunan. Jadi Bu Eli dulu jadi ketua himpunan. Berarti pas kuliah mah Bu Betty sama Bu Eli adik kakak tingkat gitu? Atau Bu Eli udah lulus? Iya, Bu Eli udah lulus. Bu Eli lulus sarjana muda. Dulu kan programnya gitu, waktu angkatan saya. Jadi dulu ada program sarjana muda dulu, baru lanjut ke S1. Tapi saya saat itu memang masa transisi. Jadi kalau Bu Eli dulu sarjana muda, kalau saya transisi, jadi langsung ke S1 gitu. Sehingga saat kuliah S1 di semester 8 itu sama-sama kuliahnya sama Bu Eli. Dan saya juga diangkatnya sama-sama dengan Bu Eli. Tapi Bu Eli duluan. Saat itu saya Bu Diah, Siti Sadiah yang sekarang sudah pensiun dini, dengan Bu Eli, dengan Bu Tati dari Prodi PKK, dan Ibu Mali dari Tata Busana gitu. Dulu sama-sama jadi asisten. Tapi yang diangkat duluan Ibu Eli, Bu Tati, dan Bu Mali. Lalu saya sendiri. Setelah itu baru Bu Sudewi, Bu Marlina, dan Bu Ade, dan seterusnya, dan Bu Atat, Bu Astuti. Oh, Bu Atat, Bu Astuti juga semuanya asalnya di... Iya, semua alumni sini. Di PKK juga ya? Banyak juga berarti ya, Bian? Yang asalnya alumni sini, dosennya di sini gitu. Iya, jadi berarti ya? bisa dilihat gitu, bisa dilihat yang non alumni itu paling Bu Aimah Mudah ya dari IPB. Oh iya, IPB gitu. Ya, yang lainnya hampir semuanya lah alumni gitu dari PKK gitu. Keren banget ya Ibu, udah aktif organisasi, terus aktif secara akademik, juga aktif berprestasi. Hebat, Keren ya. banget. Harus jadi inspirasi buat teman-teman yang udah masuk DPKK. Ibu, berarti dalam perjalanan Ibu yang panjang sampai akhirnya Ibu memutuskan buat jadi dosen itu kenapa ya Bu? Hal apa yang mendorong Ibu buat jadi dosen Bu? Boleh dulu ceritain. Ya, mungkin dulu saya sejak mahasiswa ya sudah dilibatkan dalam untuk menjadi asisten gitu. Jadi memang saya setiap harinya ada di jurusan gitu. Jadi di jurusan itu kami menyiapkan minum untuk dosen, lalu selain itu juga di bidang administrasi kadang kami juga membantu gitu. Dulu ada Bu Toti namanya ya administrasinya. Nah memang sudah sejak mahasiswa sih sudah jadi asisten gitu, sehingga saya sendiri ya dijalani saja gitu. Tapi emang Ibu pingin, wah saya pingin jadi dosen nih, atau misalnya ayo kamu cocok nih, misal kata dosennya Ibu, kamu udah aja ngedosenin, atau Ibu yang pingin nerusin, atau ada tawaran juga Bu? Iya, otomatis ya kalau sudah jadi asisten ya berarti kan itu berarti ada keinginan dari pihak dosen senior untuk melibatkan saya menjadi asisten gitu.
Sehingga saat itu saya dibina sama Butin Sakri dulu, almarhum gitu. Saya bersama-sama dibina oleh Butin Sakri bersama dengan Bu Dewi, Ibu Yulia, Ibu Elis Endang, Ibu Rita gitu. Jadi saya mengikuti perkuliahan, tetapi saya tidak mengajar gitu. Tapi saya duduk di belakang setiap hari begitu. Gitu. Tapi sekarang masih ada nggak sih Bu, zaman sekarang yang di departemen kita yang asistennya dosen gitu? Sekarang yang langsung ya seperti Bu Nia gitu ya, mereka kan dulu dites ya, jadi memang ikut dalam tes gitu, sehingga perkuliahan itu diikuti sama beliau gitu. Dan tidak prosesnya tidak panjang gitu. Setelah itu mereka diberikan kesempatan untuk mengajar gitu. Kalau saya dan kawan-kawan seperti Bu Dewi, Bu Elis, Bu Rita, Bu Yulia itu melalui proses yang panjang untuk menjadi dosen itu gitu. Lebih dari 5 tahun lah gitu. Setelah itu ada proses dilihat dalam mengajar, lalu bagaimana mempersiapkan silabus, bagaimana menyiapkan materi perkuliahan, sehingga kita dimatangkan dulu dengan latihan seperti itu, melihat dosen mengajar dan seterusnya. Misalnya sama kalau misalnya micro teaching mungkin ya, dosen mengajar, nanti kita melihat, nonton, lihat gitu. Nah itulah proses yang sangat panjang. Tapi sekarang kan banyaknya bentar ya Bu yang mengasisten dosen 2 tahun paling ya, jadi udah bisa ngajar ke depannya gitu. Ya, jadi seperti sekarang ya, Ibu Mukti juga begitu, dulu dilibatkan di kegiatan di prodi, tapi lambat laun seiring dengan kematangan dan kedewasaan serta kemampuan sampai sekarang terlibat di dalam perkuliahan, memberikan kuliah gitu. Pak Asep memberikan kuliah, Pak Asep sekarang belum diangkat. Ya, tetapi Pak Asep sudah terlibat di dalam perkuliahan gitu. Ya, jadi tidak langsung bahwa menjadi dosen dengan ASN ya, menjadi ASN kan kalau Bu Nia ASN, tapi kalau Bu Mukti UPI itu dosen tetap UPI. Gitu. Berarti diangkatnya oleh UPI? Iya, diangkatnya oleh UPI. Berarti nggak ada SK dari PNS gitu, berarti SK-nya dari UPI ya, juga? dari UPI gitu, tapi kalau Bu Nia ASN, jadi dari Kemendikbud. Tapi kalau misalnya diangkat UPI seperti itu, ketentuan-ketentuannya ngikut ke PNS nggak sih Bu? Atau gimana UPI-nya? Ya sama dengan ketentuan dari UPI gitu. Gajinya juga sama karena UPI kan sudah PTNBH. Oke. Nisa mungkin mau nanya sama Bu Bekti biar makin banyak pengalaman Bu Bekti yang bisa diambil sama teman-teman juga. Tadi sempat menarik sekali ya Bang, tadi kayak time record dari Bu Bekti ini perjalanannya sungguh sangat menarik, apalagi bisa buat inspirasi buat teman-teman. Kalau di DPKK ini nggak cuma bisa jadi guru gitu, sampai akhirnya ada jadi dosen, sampai jadi ketua departemennya akhirnya. Nah Ibu, aku juga mau tanya nih Bu, kebanyakan orang itu berpandangan bahwa di DPKK itu hanya mempelajari tentang memasak, kemudian menjahit, kemudian mengurus rumah tangga gitu Bu. Boleh dong Bu ceritain detailnya DPKK itu seperti apa sih Bu gitu? Dan mungkin yang udah pada keluar DPKK tuh banyak nggak sih Bu yang keluar dari pendidikan gitu? Ya. Apakah ada yang jadi pembisnis atau gimana? Prospek kerjanya gitu. Nah, betul. Jadi yang lulus dari kalau sekarang prodi ya disebutnya ya, prodi PKK, prodi busana, prodi tata boga. Kalau dulu kan satu jurusan PKK saja gitu ya. Nah bahkan kalau dulu angkatan saya
itu karena PKK itu ada di SMA gitu. Jadi alumni angkatan saya itu kebanyakan jadi guru SMA karena di SMA ada guru keterampilan. Lalu beranjak setelah itu yang kuliah di prodi Tata Boga, Tata Busana dan PKK ini ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dosen gitu. Ada juga yang bekerja di luar guru gitu. Mereka ada yang menjadi ada yang punya home industry gitu, ada yang punya butik gitu ya, ada yang punya restoran gitu, dan tidak hanya menjadi guru gitu. Berarti cukup bervariatif ya Bu ya? Ya, Untuk sangat perspektifnya. variasi sekali bidang pekerjaannya gitu. Ada yang jadi desainer, ada yang punya garment, banyak sekali sampai gitu. punya garment gitu ya, Bu? Iya, jadi macam-macam gitu. Cenderung mahasiswa sekarang itu memang sudah memilih prodinya itu ingin menjadi guru. Saya bertanya begitu gitu. Jadi kalau zaman dulu ya jadi guru itu kecil sekali gajinya. Ya betul, katanya kalau zaman dulu mah susah ya Bu Iya. jadi guru. Betul. Maksudnya susah hidupnya gitu, penghasilannya kecil Ya, gitu ya. sangat kecil gitu. Jadi memang orang-orang yang mempunyai jiwa guru saja yang mau menjadi guru. Ya, jadi memang bukan Ya. karena penghasilannya ya Bu ya, tapi Ya. memang karena panggilan jiwanya pengen jadi guru gitu kalau zaman dulu. Betul gitu, hanya betul kata Daton gitu bahwa panggilan jiwa yang sangat dominan di dalam menjadi guru tersebut. Kalau sekarang jadi guru itu besar lah, bisa 10 juta mungkin ya gitu. Kalau sudah golongannya tinggi ya, golongan 4A, 4B. Tapi 10 gitu juta ada yang lebih mungkin ya Bu ya. Oh sangat. Tuh, berarti cukup menjanjikan juga ya Bu ya jadi Iya, tenaga makanya pengajar loh kalau di saya masyarakat. tanya kepada mahasiswa kenapa pilih program studi pendidikan Tata Boga, mau jadi guru? Iya Bu, mau jadi guru saya. Kenapa alasannya menjadi guru? Ya sekarang gaji guru kan tinggi Bu. Katanya. Jadi Bisa jadi salah satu beli pendorong rumah. juga ya Bu ya, karena sekarang Iya. udah lumayan agak dimanjakan ya PNS Betul. disamaratakan ya Bu ya. Iya, bisa beli rumah, bisa beli mobil, gitu alasannya untuk menjadi guru itu, gitu. Soalnya dilihat mungkin dosen-dosen di sini jarang yang pakai motor kayak gitu. Iya. Jadi Gitu. termotivasi sama gurunya gitu. Iya, Kalau yang jadi memang banyak alumni yang pada akhirnya memilih jadi guru, gitu. ya tapi sebenarnya kalau menurut Ibu guru sama dosen sebenarnya nggak beda jauh sih ya Bu ya? Kalau dari Iya. segitunya mah. Karena sama-sama PNS gimana golongannya gitu Iya, ya. betul, gitu. Yang membedakannya bahwa untuk menjadi dosen, kalau sekarang tuntutannya harus S2 minimal. Jadi dulu perguruan tinggi itu dari S1 diangkatnya dan lalu disekolahkan oleh universitas sampai S2, setelah itu baru S3 gitu. Oh, tapi wajib S3 nggak sih Bu? Harusnya sekarang harus sudah Oh. wajib S3. Kalau dulu semua tahun 2010 ya kalau nggak salah itu semua harus S2. Jadi semua harus sekolah. Kalau tidak turun ke Karena zaman dulu mah administrasi. masih ada dosen yang S1 ya Bu ya. Iya. Tapi kalau zaman sekarang S1 misalnya Dato nih mau jadi asisten dosen, S1-nya harus harus sambil ngambil S2 atau Betul. S1 bisa sambil? harus sambil. Oh, Gitu. cukup lumayan ya Bu. Iya betul. Biar- Jadi tuntutannya memang sekarang bahkan untuk jadi dosen itu harus S3. Gitu. Makanya rata-rata dosen di sini udah doktor. Iya gitu. Tapi untuk prodi-prodi baru bisa S2 sambil mereka juga lanjut kuliah S3 gitu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari Kanisa? Sebenarnya sebelumnya aku juga mau nyemangatin teman-teman biar nggak pada Oh. patah semangat yang backgroundnya pendidikan itu bukan hanya bisa jadi guru tapi juga bisa jadi pengusaha. Ya, Tadi ada yang punya entrepreneur ya, butik, jadi entrepreneur ada gitu yang kan. punya butik, punya garmen macam-macam. Jadi jangan patah semangat, terus berjuang buat belajar, buat S1, S2, S3 sampai akhirnya bisa ada di posisi yang seperti kayak ibu ini mungkin.
Pasti banyak sebenarnya teman-teman pasti ya Bu ya, banyak yang ngomong nyesel. Duh saya nyesel nih masuk Salah UPI. jurusan gitu. Tapi harus bersyukur loh Teh, Iya, bersyukurnya banyak loh yang pengen masuk UPI, Iya, tapi benar. nggak masuk gitu. Kita masuk harusnya bersyukur, jangan merasa salah jurusan. Tapi banyaknya kayak, duh Kang saya salah jurusan, saya ini, jadi dia pindah sekolah gitu kan banyaknya, atau dia udah gak niat, ini mah bukan pilihan aku, banyak kayak gitu. Iya, Padahal benar. pendidikan lebih luas ya Bu ya, cakupannya. Ada lulusan lulusan tata boga juga kerja di bank. Ada yang namanya Agnes itu Waduh. kerja di BRI Garut. Gitu, ada banyak lah beberapa yang kerja di bank. Ada yang rada tidak ini Ya, tidak nyambung, tidak ini ya Bu ya, jadi malah. gitu, betul. Jadi, Tapi itu berpengaruh nggak sih Bu ke akreditasi prodi? Kalau lulusannya tidak linear seperti itu? ya idealnya memang kita kan menghasilkan guru ya. Ya. Idealnya memang harus minimal 80% lah menjadi guru. Yang lainnya bisa bekerja di bidang lainnya. Nah, contohnya di bank tadi. Ya, Oh, ada ya. yang di bank, ada yang jadi chef, ada juga yang punya butik, ada juga yang punya sekolah Catering juga, ya, catering. bisa juga gitu. Jadi sangat tergantung dari pribadi masing-masing. Ya, benar. Gitu. Kita mau memilih ke bidang guru atau ke non guru. Gitu. Nah Bu, mungkin Daton pingin nanya kan Ibu ketua departemen kita tuh ciri khasnya apa sih yang membedakan? Kita kan di DPPK yang secara teknik gitu, tapi kita kan Pinky gitu kan. Jasmine yang banyak perempuan ya Bu ya. Nah menurut Ibu ciri khas yang sebenarnya di kita tuh cuma ada di kita. Branding dari DPKK. Jadi wah udah DPKK banget nih kayaknya. DPKK banget lah, kata Ibu apanya nih? Apakah dari Pakaian mungkin. ya atau apa mungkin menurut Ibu? Saya kira mulai dari penampilan ya. Karena saya sangat sering melihat gitu antara mahasiswa teknik dengan mahasiswa yang dari PKK. Gitu. Walaupun kita di dalam teknik ya Bu. Iya, kita berada di dalam teknik, tapi kita berada di bidang kejuruannya. Gitu. Ya betul. Ya, jadi biasanya mahasiswa PKK itu menggunakan pakaiannya rok. Ini Ciri khasnya contohnya rok. Ciri ini juga kayak kita ya, pakai roknya ini itu. standar. Nah, terus cowoknya juga katanya nggak boleh pakai jeans ya Bu ya, celana jeans. Ya, laki-lakinya, mahasiswa laki-laki tidak boleh menggunakan jeans dan tidak boleh menggunakan kaos oblong. Berarti standar kayak Daton gini nggak boleh. Seperti Daton Oh, gitu, pakai kemeja, pakai pantalon Iya. gitu. Ini Tidak kain menggunakan jeans. Jeans boleh digunakan di luar kampus. Gitu. Tuh ya. Kalau perempuannya udah ideal di kayak gini. Ya, perempuannya menggunakan rok. Ya. Tuh ya buat teman-teman angkatan 2020, 2021 yang belum pernah ke kampus nih, jangan lupa kalau ke kampus harus pakai rok. Buat khusus DPKK, oke? Biar itu karena udah ciri khasnya Bu ya. Kadang Ya, jadi itu juga untuk bagus. kesehatan, Oh. kesehatan wanita. Jadi gitu. angin Bu. Jadi gitu. Iya, iya, Ya, iya. jadi untuk penggunaan rok itu selain feminin kan, Ya. lihatnya ya, karena kan kita berada di lingkungan teknik tuh yang Ya. semua Rata-rata cowok, rata-rata rata-rata laki-laki, laki, dan ya. sebagian besarnya laki-laki, sangat sedikit gitu di arsitek yang perempuan. apalagi di Lalu mesin dia ya Bu ya. teknik mesin, Iya. paling 1-2 Elektro. gitu ya, elektro gitu ya, sehingga itu yang membedakannya gitu dengan program studi yang ada di Departemen PKK. Oke, berarti tuh boleh nih teman-teman kan masih online ya Teh ya. Masih online kan nggak usah pantalon, tapi nggak usah pakai rok. Berarti teman-teman kalau misalnya COVID-nya sudah mulai menurun, teman-teman bukan offline harus siap-siap belanja tuh ya Bu ya. Karena nggak semua perempuan kan biasa pakai rok gitu. Iya betul banget. Cowok juga saya baru-baru pakai celana kain. Biasanya Dan pakai. harus mulai dibiasain ya. Ya, Pak? harus dibiasain biar nyaman gitu. Karena kita juga nanti Teteh dan saya kalau PPL udah nyaman ya Bu ya. Karena penggunaan pakaian dalam sekolah juga standarnya memang seperti itu Iya. gitu.
Mungkin mahasiswa baru itu masuk ke departemen PKK itu sudah punya keinginan memang menjadi guru sepertinya gitu. Keren. Sehingga sudah pasti bahwa pakaian yang digunakannya itu ya pakaian yang digunakan oleh seorang guru. Nah, memang tuntutannya kalau di sekolah gitu, mahasiswa juga ada kalanya di saat praktikum menggunakan celana dengan double breast. Oh iya. Gitu. Ya, kalau dia juga misalnya praktek di perhotelan, dia juga harus menggunakan pantalon dan jas gitu. Ada kalanya sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dia lakukan gitu. Nah, tadi nyangkut juga Bu, mungkin nggak apa-apa ya sedikit loncat-loncat, tapi tadi dengar katanya Bu Betty teh bekas bukan bekas astagfirullah, mantan demisioner ketua himpunan gitu. Berarti sama dong kayak saya juga ketua himpunan. Ya, Ibu. berdoa semoga Daton juga seperti itu. Amin, semoga jadi kayak Ibu pun jadi dosen. Aduh, saya pingin banget. Makanya setelah ini selesai S1 langsung S2 saja. Oh, nanti saya direkrut di sini baru. Bukan saya direkrut, tapi Datonnya sendiri yang harus punya keinginan. Oke, berarti Daton harus S2 PTK. Ya, gitu. Amin. Atau yang lainnya pariwisata boleh. Oh iya. Gitu. Nanti kalau pariwisata, saya juga bisa ngajar di sini. Kalau nggak ke MRL juga ya, biar bisa ke MRL, IKA, MPP. Ada alumni Tata Boga ngajar di MRL ya itu, atau di pariwisata, manajemen pariwisata ya. Andreas siapa? Ya? Oh iya, Kang Andreas, betul. Kang Andreas juga mengabdi di UPI, dia tapi juga IKA Tata Boga. Oh iya, alumni tahun Ya. berapa ya? Saya lupa, 2009 atau 8 Iya, gitu ya. 2008 kalau nggak salah gitu. Jadi dia ketua IKA Tata Boga gitu. Oke. Nah, menurut Ibu, himpunan penting nggak sih, Bu? Kan sekarang teman-teman pasti baru masuk kan, mikirnya Bukan sibuk gitu ya. Kaget. Menyita waktu. Nah, menurut Ibu gimana? Tentu yang saya rasakan bahwa berkecimpung di himpunan itu banyak sekali manfaatnya. Di saat-saat sibuk mengerjakan tugas, tapi luangkanlah waktu gitu. Banyak sekali sisi positifnya. Itu kalau kita kalau kita berkecimpung di himpunan, pertama banyak teman. Yang kedua, kita bisa minta tolong kalau kita tidak bisa, gitu ya. Ya tentunya di antara teman-teman kan pasti ada yang lebih pintar, ada yang lebih multi talents gitu, dan itu adalah kebaikannya kita mengikuti himpunan. Selain itu juga kita punya pengalaman organisasi, dan pengalaman organisasi ini akan sangat termanfaatkan jika kita sudah selesai, karena tidak ada belajar tentang organisasi khusus saja gitu, tidak ada sekolahnya ya, tidak ada sekolahnya, tapi kita ditempa di situ di himpunan itu bagaimana kita harus bertanggung jawab, bagaimana kita harus jujur, sehingga disitulah kita akan dikuatkan dari sisi organisasinya gitu. Ya, dan itu sangat berguna di lingkungan kerja pada saat nanti kita keluar dari universitas ini. Itu ya teman-teman. Jadi ilmu hidup itu bukan hanya diambil dari tugas-tugas yang ada di kelas, yang ada di perkuliahan, tapi juga bisa diambil dari wadah sebuah organisasi. Jadi soft skill-nya kita akan terbentuk. Gitu teman-teman. Benar. Keren. Berarti harus ini ya Bu ya, harus balance juga akademik sama organisasi juga ya Bu ya. Tapi jangan sampai organisasi ya, nilainya B. Itu yang terus kita kan di universitas itu kan punya UKM tuh. Oh iya, UKM itu ya. UKM, perpustakaan, itu coba banyak fasilitasnya ya Bu ya. Jadi masuki gitu, jangan
kampus pulang Kupu-kupu, mahasiswa kupu-kupu. Kalau sekarang online kampus bobo. Iya, kalau Karena online kampus sambil bobo. gitu. Temannya itu aja yang di rumah ya, tapi kalau sudah luring mungkin nanti akan banyak teman dari satu fakultas ke fakultas lain. Selain itu juga Anda bisa manfaatkan UKM yang ada, entah itu Anda mau di bidang seni atau di bidang olahraga, itu macam-macam ya, gitu. Oke. Terserah saudara mau kemana. Yang penting segala sesuatu yang difasilitasi UPI itu kita gunakan ya Bu ya. Betul. Ada Dimaksimalkan. UKM, ada organisasi gitu kan, ada Ormawa, UKM, Iya. ya mangga gitu Iya. digunakan. Iya, karena nanti kalau udah jadi alumni mah nggak bisa berorganisasi mau di mana? Iya, masa saya alumni gitu ya datang ingin jadi kaki kan nggak bisa ya. Nah, nanti diketawain, udah bukan zamannya ya Bu ya. Itu kalau udah alumni mah mikirnya Kalau kakian. dulu mah, kalau dulu mah zaman dulu alumni itu suka nyiksa aja gitu. Oh, aduh, jangan. Alumni yang nonton takutnya jadi terpacu untuk menyiksa. Jangan sampai ya. Enggak, kan sekarang mah enggak. Kan Oh. zaman saya dulu iya gitu kan. Itu mah dulu. Serem juga ya Bu? Iya, dulu itu mah saya mah bagian masuk ke dalam kolong meja kan. Oh, ngumpet Bu. Nah, bukan ngumpet gitu, disuruh masuk ke kolong meja. Kan saya tinggi, gimana ini mejanya tuh terbawa dong. Oh. Gitu. Tapi berarti Ibu udah ngalamin dong Iya. kayak PAB, camping-campingan gitu. Iya. Tapi zaman dulu campingnya gimana sih? Kan sekarang mah cuma camping-campingan gitu kan, cuma ya udahlah ngobrol-ngobrol, tapi nggak keras gitu, nggak di gimana-gimana. Iya. Kalau zaman ini gimana? Kalau zaman dulu saya masih ada kekerasan. Waduh, Aduh. asik sekarang sekali enggak. kekerasan. Sekarang mah enak jadi mahasiswa. Tuh, sekarang udah enak, berarti kaderisasi sekarang sudah enak Ibu ya? Ya, jadi sekarang lebih banyak ke akademiknya ya. Oh, Gitu. oke. Jadi mahasiswa tuh harus pintar. Gitu. Jadi mahasiswa harus pintar-pintar ambil kesempatan yang ada. Iya, Gitu, Ibu. ada pepet gitu. Betul, gitu. Jadi mumpung jadi mahasiswa, silahkan tingkatkan kemampuan saudara, kompetensi Anda selama saudara kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia ini. Gitu. Karena adalah orang yang masuk ke universitas ini adalah orang-orang terpilih. Amin, keren tuh subhanallah. Udah, wih, masya Allah sekali ya. Hmm. Jadi kita tuh orang-orang terpilih dong teh. Iya, alhamdulillah sekali ya bisa kenal sama ibu juga. Iya, ada bisa dengerin 1:40 Tuh, atau 1:60. apalagi sekarang Bu, saya cek di PMB tuh prodi kita di departemen kita disurutin lagi kan, asalnya angkatan 2020 tuh angkatan TT siswanya tuh satu departemen 250 lebih Bu. Tapi sekarang yang satu departemen itu hanya 180. Jadi satu Iya. prodinya 60 orang Bu. Iya. Jadi semakin disaring lagi, Diciutkan. diciutkan. Jadi numadep nak gitu kan saya nah gitu. Ya udah dengan pilihan ya, sudah dengan saringan yang betul-betul disaring gitu. Amin. Semoga aja ya biar orang-orang itu. Orang yang terpilih ini harus betul-betul mau gitu, mau untuk berjuang gitu, mau untuk belajar, mau untuk menyelesaikan studi ini sampai akhir. Mau berorganisasi juga ya Bu. Betul, berorganisasi juga. Jadi kalau ada isu bahwa di pendidikan kesejahteraan keluarga itu lama studinya, sekarang tidak. 3 tahun setengah bisa selesai. Wih, keren 3 tahun setengah lanjut S2 ya Bia. Jadi waktunya berarti semakin sini Iya. makin bentar ya Bia. Betul, waktunya makin sebentar bisa lanjut langsung S3. Wih, Masih muda. masih muda tetap botak ya di sini. Banyak ya. Profesor, sudah jadi profesor biasanya. Dokter ya gitu. Iya. Nah, mungkin ada Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Bu ya, menurut pandangan Ibu sendiri, kan UPI itu brandingnya pendidikan Ibu. Apakah mahasiswa UPI itu harus banget jadi tenaga pendidik Bu? menurut Ibu sebuah keharusan ya jadi guru? Saya sendiri sesuai dengan brand dari UPI gitu ya, ya harus jadi tenaga pendidik, jadi guru gitu ya. Tapi itu sangat tergantung dari individu tersebut gitu. Manakala bahkan atau sebaliknya, kalau ada mahasiswa yang tidak mau gitu yang jadi guru,
ya, tetapi pada akhirnya jadi guru, ada yang begitu. Tapi kalau saya tanya gitu mahasiswa sekarang, wah Bu, saya mau jadi guru saja gitu. Nah, apa alasannya jadi guru? Karena gajinya besar. Mantap sekali. Ya. Mungkin buat karena kita juga nggak bisa lama-lama ya Bu ya. Mungkin ada apa? Sepatah dua kata dari Ibu Iya, mungkin buat closing DPKK. statement. Betul. Mungkin pesan Ibu buat DPKK. Para mahasiswa yang sekarang sedang kuliah atau yang sekarang baru mau masuk kuliah ke Departemen PKK, khususnya di Prodi Tata Boga, Prodi Tata Busana dan PKK, marilah maju dan belajar dengan serius menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, dan pasti semua itu bisa diselesaikan dengan baik sehingga saudara-saudara dapat menyelesaikan perkuliahan ini dan menjadi sarjana S1 yang dibanggakan baik oleh orang tua maupun oleh bangsa ini. Semoga apa yang saudara cita-citakan tercapai. Tetap sehat. Tuh ya teman-teman, jadi banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sesi podcast kali ini. Ya nggak banget, Tom? Betul banget pasti. Tapi jangan bosan dulu karena kita kedepannya juga bakal ada podcast lain teh. Betul banget. Bedah jurusan bersama kaprodinya dan juga mahasiswa-mahasiswanya. Jadi harus stay tune terus. Iya, Stay betul. tune lah apa Jangan lupa pokoknya. ditonton, di like, terus kemudian di share ya, karena Oke. informatif sekali konten-kontennya. Terus boleh juga sosmed-sosmed yang lain ya. Nanti dieditin di bawah sini. Ada sosmed-sosmed yang lain juga. Ada lengkap pokoknya sosmed-sosmed dari mulai TikTok, IG segala ada DPKK. Gitu. Mungkin dari Tete langsung ditutup saja. Langsung Mangga. ditutup aja. Mungkin sekian podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga DPKK menjadi lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan Amin. bisa mencetak generasi-generasi yang bisa berguna bagi bangsa dan negara. Amin ya Bang. Ibu terima kasih banyak Ibu.